Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Gina Putri Abdu. Saya kelas 1C PIAUD dengan NIM 1242166. Di sini saya akan membacakan jawaban dari ulangan tengah semester Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, pertanyaannya, jelaskan pengertian peradaban Islam, berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Jawabannya, peradaban Islam merujuk pada proses pembangunan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup aspek politis, sosial, ekonomi, dan budaya yang diatur oleh syariat Islam. Contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW, yang pertama politik, yaitu Khilafah Rasyidiyah, era Khulafa ar-Rasyidin tahun 632 sampai 661 Masehi yang meliputi Khilafah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua dari aspek sosial, yaitu ada persaudaraan umat muslim. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu penggunaan zakat. Dan sekarang saya akan membacakan soal nomor 2. Bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam? Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Jawabannya, dampak yang terjadi pada politik yaitu berkembangnya negara Islam pertama. Hijrah ke Madinah membuka pintu bagi berdirinya negara Islam pertama. Yang kedua, di aspek sosial yaitu ada persatuan dan solidaritas. Peristiwa hijrah ini memperkuat persatuan dan solidaritas di kalangan umat Islam. Dan yang ketiga ada ekonomi. Penerimaan dakwah Islam. Di Madinah, dakwah Islam diterima dengan hangat oleh penduduk lokal. Selanjutnya, nomor 3, bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Jawabannya, di dinasti Umayyah, faktor-faktor berkembangnya ilmu pengetahuan. Meskipun dinasti Umayyah memberikan kontribusi penting dalam merebakkan Islam, periode ini kurang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan karena fokus pada utama yaitu militer dan politik. Sedangkan di dinasti Abbasiyah, faktor yang berkembang ialah faktor berkembangnya ilmu pengetahuan. Era dinasti Abbasiyah sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Yang saya akan selanjutnya akan membacakan soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Jawabannya, tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar, yang pertama ada Ibnu Sina, ahli filsafat dan ilmu alam yang menulis karya monumental yaitu Kitab Al-Shifa. Yang kedua ada Al-Khwarizmi, yaitu ahli matematika dan astronomi yang menemukan konsep algebra modern dan sistem navigasi geografis. Yang ketiga ada Ibnu Rusdi, yaitu ahli falsafah dan medis yang menafsirkan Aristoteles dan membuat sumbangan besar dalam bidang filosofi. Dan yang keempat ada Imam Ghazali, yaitu ahli teologi dan etika yang menulis The Revival of Religious Science, sebuah karya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan agama Islam. Yang kelima, pertanyaannya, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Khalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Berikan contoh konkret dan kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Jawabannya, kebijakan toleransi beragama yang pertama ada Umayyah. Meskipun dinasti Umayyah kurang toleran terhadap minoritas non-muslim, mereka masih membiarkan komunitas Yahudi dan Kristen untuk tetap beraktivitas religius dan budayanya. Yang kedua ada Abbasiyah. Era dinasti Abbasiyah lebih toleran dan inklusif
Mereka mempromosikan pluralisme agama dan intelektual, memungkinkan umat muslim, Nasrani, Yahudi, dan pagan untuk berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Contoh konkretnya dari kebijakan toleransi adalah pengakuan hukum-hukum Yahudi dan Kristiani serta dukungan finansial untuk proyek-proyek akademis multiagama. Yaitu dampaknya bagi kemajuan. Dampak yang pertama ada integrasi ide, integrasi pemikiran dan teknologi dari berbagai tradisi akademis membantu memperluas basis pengetahuan dunia Arab Islam. Yang kedua ada pertumbuhan budaya, pluralisme agama mempromosikan toleransi dan dialog antar grup, menciptakan lingkungan yang subur bagi perkembangan seni, sastra, dan arsitektur. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.